Average winning loss ratio MTrade 11 kali. Wow, kok bisa? Just tonton video ini ya. Ya, kamu nggak salah denger. Average winning loss ratio MTrade 11 kali. Sebenarnya aku juga surprise dengan hasil ini karena kita menarget average winning loss ratio bulanan itu cuma 5 kali aja gitu. Karena 5 kali itu udah bagus banget sejak tahun 2021 sampai sekarang di mana pasar saham tuh sideways gitu ya. Dan kebanyakan yang menyumbang cuan itu saham-saham jangka menengah. Tapi yang menarik di Februari 2024 yang menyumbang cuan itu banyak saham-saham yang jangka pendek atau swing trading. Kok bisa sih? Awal kan spill bagaimana kinerja MTrade bisa begitu bagus di Februari 2024 ini. Tapi sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nomor satu, saham-saham yang saya sebutkan di video ini maupun dalam menu stock pick MTrade itu bukan untuk rekomendasi beli atau jual ya. Jadi lebih ke case study terhadap apa yang sudah kita pelajari sebelum itu untuk melengkapi edukasi kita. Karena teori doang nggak praktek, nggak seru dong. Nomor 2, kinerja MTrade ini tidak mencerminkan kinerja seluruh member ya. Kenapa? Karena kita tidak mengelola portfolio member gitu. Jadi setiap member tuh punya kebebasan dalam memilih saham yang dimention dalam stock pick MTrade. Dan kita juga mendidik member-member MTrade supaya bisa mandiri di dalam memilih saham tersebut. Kita kasih ilmunya, kita kasih toolsnya yang sesuai dengan profil resiko masing-masing orang yang pastinya berbeda-beda. Nomor 3, ada faktor penting yang mempengaruhi perbedaan kinerja tiap orang meskipun si A, si B, dan si C ini mereka memilih saham yang sama, tapi hasilnya bisa beda. Bahkan jika harga beli dan harga jualnya pun sama, hasilnya bisa beda. Kenapa? Karena money management. Berapa banyak uang yang dipakai untuk beli saham tersebut, berapa persen dari total portfolio, dan berapa banyak jumlah saham yang ada di portfolio tersebut. Selengkapnya ini dijelasin dalam edukasi di MTrade. Yang keempat, di MTrade kita ada menggunakan istilah best price dan juga harga tertinggi. Best price yang saya maksud di sini bukan best price ketika pertama di review beli atau dimention, oh ini nih menarik untuk dibeli nih. Best price di sini, harga tertinggi di sini. Tapi best price yang masuk ke dalam perhitungan kinerja ini adalah angka terendah yang tersentuh setelah di review beli. Misal nih, di review beli di angka 550 sampai 620. Ternyata setelah di review beli, harga bergerak dari 620 sampai 570. Maka best price yang kita gunakan bukan 550 yang pertama di review beli, tapi 570 yang tersentuh. Jadi, kita samain dulu nih persepsi dan bahasanya sebelum kita bahas kinerja MTrade Februari 2024 berikut ini. Yang kelima, your manage expectation. Dengan melihat kinerja MTrade bagus di Februari 2024, ini bukan berarti bahwa MTrade itu cuan terus. Ada waktunya kok kita juga bisa cut loss, ada waktunya kita juga bisa rugi. Jadi, manage your expectation ya. Jadikan MTrade ini sebagai teman belajar dalam trading saham, bukan sebagai bola nujum. Di mana trading itu sifatnya probabilitas dan tugas kita adalah menilai probabilitas mana yang besar dalam menghasilkan cuan. Probabilitas mana saham itu bisa naik. Probabilitas mana secara money management yang sekiranya efektif buat portfolio kita. Jadi udah paham ya 5 checklist tadi? Cus, langsung kita lihat. Nah, gimana sih kita menghitung kinerja transaksi di MTrade? Kita lihatnya tuh dari saham-saham yang udah di-review jual ya. Kenapa? Karena kalau saham-saham yang masih di hold, itu ya namanya juga masih di hold, masih belum pasti kan profitnya, masih floating profit, ada juga yang floating loss. Tapi nanti kita juga akan bahas saham-saham yang masih floating di Februari. Sekarang kita lihat saham-saham yang udah di-review sell di Februari. Ini ada yang jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek. Terus ini jangka pendek, kebanyakan jangka pendek. Jadi kesimpulannya sebenarnya di bulan Februari yang banyak menyumbang kinerja positif itu yang udah direview jual itu saham-saham dari jangka pendek atau swing trading. Nah, perhatikan di sini, ini ada saham BNGA, profitnya segini, Medco, Akra, dan seterusnya. Terus di bawah ini juga ada yang kena stop loss. Jadi bukan berarti nggak ada stop loss ya. Nah, ini jadi di sini ada profit dari saham yang lain juga.
dari sektor konstruksi, perbankan, dan sebagainya. Nah, list ini bisa dilihat dari menu stock pick atau member.mtrade.id/live dan pencet tombol jual di sini. Average winning loss ratio MTrade di bulan Februari ini 11 kali dari saham-saham yang udah direview jual. Nah, gimana sih sebenarnya caranya ngitung average winning loss ratio ini? AWLR ini dihitung dengan rumus seperti ini kira-kira ya. Winning rate kali average gain rata-rata dan dibagi dengan losing rate kali average loss rata-rata. Nah, kita tuh punya dua angka sebenarnya. Ada yang AWLR bawah dan AWLR atas. AWLR bawah tuh didapat dari best price dan AWLR atas tuh didapat dari harga atas gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tuh udah perpaduannya. Artinya AWLR nih gimana sih? AWLR nih kalau angkanya 1, artinya impas. Rasio untung dan rasio rugi itu sama. Kalau di bawah 1, misalkan 0,7, artinya rugi. Nah, pernah nggak MTrade mengalami seperti itu? Pernah. Bukan pas kondisi market bearish, tapi justru malah pas kondisinya market itu lagi sideways banget. Saya ingat pernah sekali kita mengalami seperti itu. Tapi kalau dihitung secara rata-rata, AWLR MTrade itu selalu positif. Dan dari tahun 2022 sampai 2024, kita punya AWLR itu sekitar tertinggi di angka 5 kali. Makanya angka AWLR 5 kali ini jadi benchmark buat tim kita untuk bisa perform dengan baik. Dan angka AWLR ini tidak mencerminkan portfolio pribadi. Kadang-kadang AWLR 2 atau 3 itu juga bisa hasil portfolionya bagus. Kenapa? Karena banyak saham-saham yang masih floating profit, belum di review sell. Tapi kadang-kadang pas AWLR MTrade itu tinggi-tingginya, bisa jadi AWLR-nya tuh sampai 10 atau 11, justru malah member-member yang masih baru, itu mereka AWLR-nya tidak sebagus itu. Kenapa? Karena kebanyakan mungkin saham-sahamnya yang di review sell adalah saham yang udah di hold lama, udah dulu-dulu punya belinya. Jadi yang turut merasakan adalah member-member lama. Jadi bisa dipahami bahwa perbedaan kinerja ini tergantung juga dengan time frame. Cuman kebetulan di bulan Februari ini AWLR-nya tuh bagus karena swing trading, karena trading jangka pendek. Jadi harapan saya banyak member yang juga memiliki kinerja yang cukup bagus juga. Nah, di bulan Februari ini winning rate kita tuh di angka 87,5%. Artinya dari 100% dari 24 transaksi, itu 21 kita tutup atau kita review sell dengan cuan, dan 3 review sell dengan rugi. Jadi di bulan Februari ini ada 3 saham yang cut loss. Dan ada 21 kali transaksi yang untung, baik untung lumayan gede maupun untung tipis gitu. Nah, jadi ini ngitung frekuensinya sebenarnya. Nah, bagaimana dong dengan average gain-nya atau average cuannya? Kita lihat dulu ya, transaksi kita untuk swing trading yang kasih cuan paling banyak itu kebetulan dari sahamnya BNGA. Ya, jadi sekitaran 14,7% sampai 15,3% untuk profitnya ketika kita review sell sejak kita review buy. Nah, nanti aku akan share juga nih kenapa kita trade ini. Jadi, biar video ini bisa menjadi satu edukasi juga, bukan cuman sharing tentang kinerja doang gitu. Ini adalah February best trade yang kita udah review sell. Sementara yang kita masih hold dan masih cuan pastinya ada juga. Gimana dong dengan average gain-nya atau average profit-nya? Jadi average gain atau average cuannya tiap saham yang udah di-review sell di bulan Februari kemarin itu sekitaran 5-6,7%. Jadi ada yang cuannya sekitar 14-15% kayak BNGA tadi, tapi ada juga yang cuannya lebih kecil dari itu, ada juga yang BEP. Jadi kita rata-rata sekitar segini nih. Ini udah meliputi yang BEP juga gitu. Terus average loss-nya berapa dong? Nah, ini adalah average loss dari saham-saham swing trading MTrade di bulan Februari kemarin. Nah, kalau diperhatikan nih ya, average profit 5-6,7% dan average loss-nya 2,53% sampai cut loss di 7%. Itu sebenarnya kalau kita ngelihat average profit dan average loss-nya itu mirip-mirip. Tapi frekuensinya seperti yang tadi saya jelaskan, winning rate kita tuh 87,5% di Februari kemarin. Artinya, dari 24 review sold stocks atau saham yang udah di-review jual, itu 21 cuan, 3 saham yang cut loss. Nah, dari sini kita tuh bisa mengambil kesimpulan sebenarnya bagaimana trading kita tuh kinerjanya bisa bagus. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, average profit dan juga
frekuensi kita cuan. Mungkin average profit kita bisa standar-standar aja, dan stop loss-nya bisa lebih luas. Jadi kayak gini ya, ini average loss dan average profit-nya mungkin nggak terlalu jauh beda. Tapi kalau kondisinya kayak gini, maka frekuensi gain-nya sebaiknya bisa lebih banyak. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan probabilitas. Bagaimana kita mengatur probabilitas. Nah, caranya gimana supaya probabilitas cuan kita lebih besar, frekuensi cuan lebih besar, dan average gain lebih besar? Kita menggunakan strategi atau analisa dengan strategi super trader yang diajarin selengkapnya di workshop Super Trader di sini. Jadi bukan sekedar analisis teknikal, tapi bagaimana kita melihat posisi kita tuh di dalam sebuah siklus. Kapan dia mau naik, kapan dia mau turun. Untuk semua instrumen, tidak cuma saham. Nah, kalau tadi kita bahas tentang saham-saham yang udah direview jual di Februari, bagaimana dengan saham-saham yang kita sempat review buy di Februari dan masih di hold? Yuk kita lihat. Ini ada saham Sido muncul yang kita review buy dan masih di hold di bulan Februari. Seperti yang aku bilang tadi, untuk jangka menengah itu biasanya memang profitnya lebih gede ya. Biasanya artinya tidak selalu ya. Kebetulan memang ini jangka menengah profitnya lebih gede dan ini masih di hold. Jadi kita nggak masukin nih ke dalam penghitungan AWLR. Kemudian di Februari average floating profit kita ini baru sekitaran 5-6,7%. Artinya, ada beberapa saham yang cuannya memang masih kecil-kecil, baru di review buy dan belum banyak gerakan. Jadi nggak semuanya kayak Sido muncul gini. Nah, bagaimana dengan average loss-nya? Di Februari, ini saham-saham yang waktu itu di hold, itu floating loss-nya sekitaran 1,6-3,5%. Untuk saham-saham yang di review buy di Februari dan masih di hold di Februari. Kesimpulannya, belum kena stop loss. Nah, kena stop loss-nya kapan nih? Kalau udah kena mathematical stop loss atau breakdown dari support. Detailnya kita juga ajarin di workshop Super Trader. Dan juga dibahas di morning briefing M-Trade tiap hari. Penasaran? Dengan saham-saham yang kita udah review sell, itu kenapa sih kita buy dan kita sell? Yuk kita belajar dikit ya untuk analisa tiap sahamnya. Alasan kenapa kita buy dan kita sell. Di sini aku nggak bahas semua saham ya. Jadi aku bahas beberapa saham aja. Dan selengkapnya bisa dilihat di sini. Nah, aku review dulu ya saham-saham yang kena stop loss. Perhatiin, ini MAPI di review buy 15 Februari, review sell 19 Februari, rugi 2,5 sampai 7,8%. Artinya 2,5 itu jika kamu belinya pada harga review buy yang best price dan 7,8 ini pada harga atas gitu. Jadi sekali lagi aku ulang, review harga best price-nya kita itu udah disesuaikan, bukan review saat disebut dimension di awal pas di review, tapi setelah di review tuh harganya kesentuh di berapa gitu ya. Jadi kita nggak pakai best price yang nggak kesentuh. Jadi ini angka review buy harga yang kesentuh 19.30 sampai 20.40, 2040. Kenapa kita review buy ini? Karena terjadi breakout dalam jangka pendeknya dengan volume cukup bagus. Tapi sekali lagi trading itu semua sifatnya probabilitas. Kita berusaha mencari probabilitas naik yang terbaik. Tetap ada probabilitas turun meskipun dia kecil. Dan ketika dia turun, kita pakai garis hitam ini sebagai batas bawah. Ketika dia breakdown dari sini, maka kita harus review sell untuk pembatasan risiko. Dengan risikonya sekitaran 7,8%. Ya, manajemen risiko ini sebenarnya juga kita batasi dengan money management, sehingga kerugian di satu saham impact-nya ke seluruh portfolio itu kecil. Untuk saham rugi yang kedua, ini kita mau review BRPT nih. BRPT ini loss sekitaran 7,1%. Waktu itu kita nyolong start sekitaran di 10.15 sampai 10.55, itu dalam jangka pendeknya dia kena area support, dan begitu breakdown kita langsung review sell pada 13 Februari. Nah, ini contohnya saham yang direview buy and sell di Februari 2022, 7 hari, jadi mungkin efektif 5 atau 6 hari perdagangan aja, kena weekend juga ya. Ini cuan 6-11%, artinya dari best price, ini cuan 11%, dari harga beli yang paling tinggi ini cuannya sekitar 6%. Nah, sekali lagi seperti yang tadi saya mention, best price yang kita gunakan di sini adalah best price yang kesentuh setelah kita review buy. Jadi bukan best price yang nggak kesentuh ya. Nah, kita lihat di sini nih. Ini kita review buy dengan angka best price kesentuh tuh di 1190. Jadi setelah dia bergerak naik turun gitu ya. Itu sempat turun sampai 1190. Kemudian kita review jual
di tanggal 29 Februari. Nah, mau tau nggak sih kenapa kita review sell di 29 Februari, di mana untuk jangka menengah sebenarnya masih bisa hold, tapi untuk jangka pendek kita profit taking nih. Karena di sini udah mulai keluar ekor tinggi, dan kalau kita chunk down ke chart intraday, ya, chart intraday itu time frame-nya lebih kecil lagi. Sebenarnya ini udah terjadi pembalikan arah secara jangka sangat pendeknya sekali. Nah, detailsnya tuh kita jelasin kayak gininya tuh di morning briefing M-Trade, day to day morning briefing kita ajarin nih, kita kasih tahu kenapa buy and sell. Nah, kita mau lihat juga nih untuk saham Tekim yang direview buy 22 Februari dan direview sell 29 Februari. Jadi pada tanggal 22 Februari, 29 Februari ini kayaknya rupa-rupanya banyak review buy and sell nih. Perhatikan profitnya sekitaran 9-10% didapat dari area review buy 6325 sampai 6400. Saya percaya waktu itu review buy-nya pasti sampai ke level yang lebih rendah lagi karena biasanya kita ambil level-level support. Tapi setelah direview ternyata harga saham bergerak dan tersentuh dengan review buy rendah di 6325. Nah, angka itu bisa dilihat di menu jual dan bisa dilihat di sini nih. Jadi ini adalah base price dari harga yang kesentuh aja, dan ini harga tertingginya. Dikasih keterangan, jangka menengah ada hold dan sebagainya. Jadi sekalian ngajarin ya cara pakainya M-Trade ini gimana. Jadi waktu itu kita review buy di sini 22 Februari, alasannya karena dia mulai aktif. Jadi sebenarnya kita ngelihat activity juga, saham ini aktivitasnya gimana. Dan ini kerja tim. Kita juga pakai robot di internal kita, tapi kita filter lagi. Ini ada pantulan kayak gini ya. Ini dengan aktivitas yang lumayan tinggi. Kita juga melihat formasi volume ya. Di sini volumenya cukup oke. Ini sebenarnya diajarin detail di workshop Super Trader. Nah, terus kemudian kita review sell pada tanggal 29 Februari. Waktu itu 29 Februari harga naik lumayan tinggi dengan volume transaksi tinggi. Lalu kemudian turun dan membentuk ekor yang cukup panjang di sini. Ini kalau dilihat secara intraday, kita buka chart intraday-nya dengan time frame lebih kecil, ini menunjukkan pembalikan arah dalam jangka pendek menuju ke sideways atau downtrend di dalam jangka yang sangat pendek. Jadi intraday itu time frame-nya lebih kecil dari satu harian. Tapi aku nggak jelasin di sini supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi ini dijelasin di case study kayak gini tuh dijelasin di morning briefing M-Trade tiap hari. Dan juga lebih detailnya tuh belajarnya di workshop Super Trader. Berikutnya kita mau review Weton. Weton ini di review buy 15 Februari, dijualnya tuh besoknya, di review sell tuh besoknya 16 Februari. Jadi lumayan cepat tradingnya. Cuannya lumayan gede juga 9-11%. Jadi pergerakannya lumayan tinggi. Ingat nih 15 Februari adalah habis pemilu, pemilunya 14 Februari. Jadi sebenarnya Weton ini di euforia habis nomor 2 menang karena ada efek IKN ya. Jadi efek positif IKN bakalan dilanjutkan. Nah, perhatikan di sini, ini tuh volumenya tuh nggak ada, kering banget. Jadi sebenarnya trading Weton ini lumayan berisiko. Supaya teman-teman yang masih pemula, mereka juga bisa mengatur money management-nya. Kita kasih petunjuk supaya nggak terlalu banyak belinya. Dan itu menjadi salah satu keunggulan M-Trade, di mana M-Trade tuh nggak cuma review buy and sell, tapi sebenarnya fokusnya kita adalah edukasi. Dan ngajarin tentang manajemen risiko yang sangat penting sekali. Oke, kita review sell-nya sekarang. Sell-nya di mana? Sell-nya di 16 Februari di sini. Nah, kenapa sih kita nggak sell-nya di hari itu juga? Kan hari itu, tanggal 15 Februari ini keluar ekor panjang. Boleh sih, nggak masalah. Mau jual hari itu juga boleh. Berarti itu jadi intraday trading, jadi scalping. Tapi kalau swing trading, biasanya kita kasih kesempatan saham ini bergerak lebih dari satu hari. Dan secara probability, biasanya saham yang naik kenceng hari pertama, volumenya gede kayak gini, ini tuh biasanya hari keduanya bisa naik juga gitu. Jadi kita mau lihat dari probability itu besoknya tuh gimana. Kalau masih naik ya kita akan hold dan jual lebih tinggi. Tapi kenyataannya esok harinya dia ditransaksikan dengan pattern seperti ini. Sehingga kita review jual. Kenapa? Karena secara intraday chart-nya kita melihat mulai ada pembalikan arah turun. Jadi swing trading itu sebenarnya cepet banget transaksinya. Kita mau review INKP nih ya. Kita review by INKP tuh lumayan awal, lumayan early, yaitu pada tanggal 2 Februari dan di review sell 29 Februari. Gambarnya kayak gini. Jadi di review buy di sini karena dia mulai keluar dari downtrend kecilnya. Sebenarnya masih spekulatif banget karena tren besarnya itu masih sideways. Perlu ada diversifikasi dengan saham lain, dan diversifikasi ini pun sebenarnya diatur juga di M-Trade, kita juga ajarin. Tapi M-Trade ini sebenarnya merupakan follow up dari workshop Super Trader, dan kedepannya kita mau bikin trading academy untuk versi light atau versi basicnya dulu sebelum di workshop
Jadi teman-teman yang masih pemula tuh bisa gampang ngertinya. Oke, kita coba lihat review sale-nya tuh kapan. Ternyata nunggunya tuh lumayan lama ya. Jadi kenapa sih nggak dijual di sini? Kenapa nggak dijual di sini? Kenapa nggak dijual di sini? Jadi karena satu dan lain hal yang dijelaskan lebih detail di morning briefing ya. Ini kita kasih kesempatan saham ini untuk bisa bergerak. Dan kita profit taking pada tanggal 29 Februari. Waktu itu kita lihat pergerakannya lumayan signifikan. Jangka menengah kita masih hold dan di sini udah mulai keluar pembalikan arah. Jadi sebenarnya ekor itu bukan sembarang ekor, yang kita perhatikan juga formasi candle-nya seperti apa. Oke, terus BNGA nih, profit 14,7 sampai 15,3% sejak di review buy sampai di review jual. Ini ngeholdnya hampir 1 bulan nih ya, jadi bisa memberikan ruang profit yang lumayan tinggi gitu. Nah, ini jangka menengah sebenarnya, BNGA ini bukan jangka pendek, ini jangka menengah. Jadi tetap mix ada jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendeknya udah ke profit taking di bulan Januari. Jangka pendeknya tuh sama-sama di review buy 30 Januari, di 17.35 sampai 17.45, tapi udah di review sell pada 13 Februari ya, jadi sehari sebelum pemilu untuk mengamankan profit dulu, karena kemarin kan belum tahu ya pemilu itu yang bakalan menang siapa melalui quick count. Nah, jadi kita ada profit taking yang jangka pendeknya juga nih dan masuk ke penghitungan AWLR untuk Februari. Untuk BNGA, ini review sell-nya jangka menengah pada tanggal 29 Februari ketika muncul candle kayak gini jatuh dengan volume transaksi yang besar. Ya, ini karena ya secara jangka menengah berarti trennya sudah mulai patah. Ada banyak cara untuk kita profit taking buat jangka menengah, salah satunya menggunakan garis trend dan beberapa cara lainnya seperti kita upgrade trailing stop-nya, itu kita jelasin juga di workshop Super Trader dan case study-nya kita update melalui M-Trade. Nah, jadi itu tadi gimana kinerja M-Trade bisa sangat bagus di bulan Februari, terutama dari swing trading ya, tidak hanya dari jangka menengah aja. Yuk, kita langsung aja belajar di workshop Super Trader. Di sini ya informasinya. Sekali lagi, trading itu nggak selalu untung, jadi kadang-kadang bisa rugi juga. Manage your expectation ya. Saya Ellen May, salam profit.